Jakarta, 1980-an. Kota yang berkilau dengan kehidupan malam, pusat ekonomi, dan kesibukan tanpa henti. Namun di balik kesibukan itu, ada jejak-jejak gelap yang hampir tak terjamah oleh hukum, dan di sanalah sebuah kisah dimulai. Seorang pria dengan wajah biasa, bahkan terkesan tak mencolok, sedang memulai langkah pertama dalam sebuah permainan berbahaya yang akan mengubah nasib banyak orang. Namanya Slamet Gundul, atau lebih dikenal dengan sebutan perampok licin yang membuat para polisi pusing tujuh keliling. Tapi, bagaimana mungkin seseorang yang begitu sederhana bisa menjadi sosok yang begitu legendaris dalam dunia kriminal? Sejak pertama kali datang ke Jakarta, dia tampak seperti orang biasa yang hanya berbaur dengan keramaian. Tidak ada yang tahu bahwa dalam pikirannya, dia sudah merencanakan aksi-aksi yang akan menghebohkan seluruh kota. Slamet memulai petualangannya dalam dunia gelap ini dengan cara yang tidak biasa. Dia tidak terjun langsung ke aksi besar. Tidak. Dia belajar dari yang terbaik, mengamati, dan menyusun rencana dengan hati-hati. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuk dan kekacauannya, adalah tempat yang sempurna untuk memulai. Jika kamu bisa bertahan hidup di sini, maka kamu bisa bertahan dimanapun. Tapi, seperti apa langkah pertama yang dia ambil? Tidak ada yang tahu. Namun, yang jelas, dia sudah mulai merangkai jaringan yang akan membantunya merampok tanpa jejak. Dari sana, perlahan-lahan nama Slamet Gundul mulai dikenal di kalangan pelaku kejahatan. Meski sebagian besar orang hanya mengenalnya sebagai si Gundul, orang-orang yang pernah menjadi korban perampokannya mengenalnya dengan cara yang berbeda. Mereka tak akan pernah melupakan cara dia datang begitu cepat dan menghilang secepat kilat. Setiap kali polisi hampir menangkapnya, dia selalu berhasil lolos. Seperti belut yang licin, tubuhnya selalu bisa melarikan diri dari genggaman tangan hukum. Apakah itu karena kecerdasannya dalam merencanakan perampokan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu? Entahlah. Yang pasti, dia selalu satu langkah lebih maju. Namun, walau begitu licin, kesalahan tetap bisa terjadi. Dan di dunia kriminal, kesalahan bisa menjadi pembalasan yang sangat mahal. Meskipun begitu, Slamet Gundul tidak pernah gentar. Setiap kali tertangkap, setiap kali tertahan oleh hukum, dia justru semakin tajam. Seperti pedang yang diasah dengan batu, keahliannya dalam merencanakan perampokan semakin luar biasa. Namun, Jakarta bukanlah tempat yang abadi. Kegelisahan mulai muncul, dan Slamet tahu bahwa waktunya akan segera habis. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang ingin dia capai, sebuah aksi besar yang akan membuat namanya terukir dalam sejarah kejahatan di Indonesia. Aksi yang bisa menembus batas-batas yang selama ini ia hindari. Di satu sisi, ada ketegangan yang mengalir dalam nadinya, sementara di sisi lain, ada rasa percaya diri yang menggelora. Slamet Gundul tahu, di dunia ini, hanya ada dua pilihan, bertahan atau runtuh. Dan dia tidak berniat untuk runtuh. Namun, sampai di sini sajakah? Atau, bisakah dia tetap menjadi bayang-bayang yang tak terjamah oleh hukum? Itulah yang membuat kisah Slamet Gundul begitu menarik, selalu ada misteri yang menggantung. Selalu ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan setiap langkah yang ia ambil hanya membawa lebih banyak teka-teki untuk dipecahkan. Jakarta, dengan segala kemegahannya, bukan hanya mengajarkan tentang kesuksesan. Kota ini juga mengajarkan tentang survival. Bagi Slamet Gundul, tempat ini adalah panggung pertama yang mengajarkan segala taktik dan trik dalam dunia perampokan. Sebagai seorang pemula, dia tidak langsung menjadi raja dalam dunia kriminal. Setiap langkah yang diambil, setiap aksi yang dia rencanakan, adalah hasil dari pengamatan tajam terhadap orang-orang yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia kejahatan. Pada awalnya, Slamet tidak banyak bicara. Dia hanya mengamati. Melihat bagaimana para perampok lainnya mengatur rencana, bagaimana mereka beraksi dengan begitu tenang dan profesional. Dari sana, dia belajar bahwa untuk menjadi sukses di dunia ini, bukan hanya soal keberanian. Yang lebih penting adalah kecerdikan, ketepatan waktu, dan, tentu saja, keberuntungan. Pelajaran pertama yang didapatnya, jangan pernah terburu-buru. Semua aksi besar dimulai dengan langkah kecil, dan semua langkah kecil membutuhkan perencanaan yang matang. Dengan sabar, Slamet mulai mempelajari pola kehidupan kota ini, dari arus lalu lintas yang sibuk, hingga kebiasaan orang-orang kaya yang menjadi target empuk. Dalam benaknya,
Setiap gerakan, setiap keputusan, adalah bagian dari permainan besar yang belum sepenuhnya dia pahami. Namun satu hal yang dia yakin, dia memiliki insting yang tajam. Kali pertama dia beraksi, itu bukan sesuatu yang spektakuler. Tidak ada tembakan yang membahana, atau adegan kejar-kejaran dramatis. Sebaliknya, perampokan pertama Slamet sangat sederhana, merampok sebuah rumah di kawasan kelas menengah, tempat seorang pengusaha yang baru saja menerima sejumlah uang tunai besar. Dengan cara yang licin dan tanpa jejak, Slamet berhasil masuk ke rumah itu saat malam mulai turun. Semua beres. Uang itu berpindah tangan dengan begitu cepat, dan pagi harinya, rumah itu tetap terlihat seperti biasa, tanpa ada yang tahu bahwa perampokan telah terjadi. Namun, meskipun ini adalah kemenangan pertama, ada satu hal yang mengganggu Slamet. Keberhasilannya ini terasa seperti ujian pertama yang sudah dia lewati, tetapi masih ada banyak yang harus dia pelajari. Apa yang sebenarnya membuat perampokan itu berhasil? Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa diketahui? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul dalam benaknya. Di dunia ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan. Itu hanya sebagian kecil. Kunci utamanya adalah menjaga agar semua tetap rapi, tanpa ada kesalahan yang bisa mencoreng reputasi. Dia mulai mengasah kemampuan lainnya. Bagaimana menghindari jebakan-jebakan yang dipasang polisi, bagaimana memilih target yang tepat, hingga bagaimana menghilang setelah perampokan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Waktu demi waktu, Slamet semakin menguasai seni melarikan diri. Setiap kali ada kegagalan, dia belajar dari kesalahan itu. Setiap kali ada penangkapan yang hampir terjadi, dia semakin tahu bagaimana cara menghindar. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Seperti halnya pelajaran hidup lainnya, Slamet juga harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Ada kalanya perampokan yang tampak mudah justru berbalik menjadi bencana. Dalam sebuah aksi di Jakarta Selatan, Slamet hampir tertangkap. Dia telah merampok sebuah toko emas yang ramai pengunjungnya, dan sempat melarikan diri lewat jalan belakang. Namun, sialnya, sebuah motor polisi tiba-tiba muncul di persimpangan jalan yang dia pilih. Kecepatan menjadi penentu nasib kali ini. Dengan keahlian melarikan diri yang dia pelajari, Slamet berhasil mengganti arah, berlari melewati gang sempit dan berhasil lolos. Namun, pengalaman ini memberinya pelajaran berharga. Waktu dan keberuntungan tidak selalu berpihak, tetapi persiapan dan ketenangan bisa menjadi pembeda. Sejak saat itu, Slamet semakin berhati-hati. Setiap langkahnya terukur. Rencana-rencana yang lebih besar mulai dirancang. Dia tidak hanya ingin menjadi perampok biasa. Dia ingin mencatatkan namanya dalam sejarah kejahatan, menjadi legenda yang tak bisa dilupakan. Namun, setiap kali dia menyusun strategi baru, selalu ada satu pertanyaan yang muncul dalam benaknya, apakah aku sudah siap menghadapi risiko yang lebih besar? Pelajaran selanjutnya adalah tentang memilih siapa yang harus dia ajak bekerja sama. Di dunia kriminal, teman bisa jadi musuh, dan musuh bisa menjadi teman. Dalam setiap kelompok yang dibentuk, Slamet mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Mereka mungkin berani, tapi tanpa disiplin dan kecerdasan, mereka hanya akan menjadi batu sandungan. Salah satu rekan yang pernah bekerja dengannya, misalnya, ternyata mengkhianatinya. Rekan tersebut berpikir untuk mengorbankan Slamet demi kepentingannya sendiri, namun Slamet dengan cepat menangkap tanda-tanda itu dan menyingkirkannya. Namun, pelajaran paling berharga yang Slamet pelajari adalah tentang dirinya sendiri, bahwa dalam dunia yang penuh bahaya ini, hanya mereka yang bisa terus beradaptasi yang akan bertahan. Keberanian saja tidak cukup. Kecerdasan, kehati-hatian, dan kesabaran adalah senjata utama yang akan membawanya ke puncak. Dan untuk itu, dia harus terus bergerak maju, meskipun ada banyak yang menghalangi di depannya. Jakarta, salah satu kota yang tidak pernah tidur, penuh dengan peluang dan bahaya. Namun, bagi Slamet Gundul, kota ini telah menjadi perangkap besar yang siap menjebaknya kapan saja. Keberhasilannya merampok dan meloloskan diri dari penangkapan tidak membuatnya merasa aman. Sebaliknya, setiap kali aksi sukses, rasa ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Pola pikirnya yang selalu waspada membuatnya tahu satu hal dengan sangat jelas, di dunia kejahatan, tidak ada yang abadi. Tidak ada tempat yang aman. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya.
Di balik keramaian ibu kota yang penuh kendaraan dan suara, dua regu reserse dari Polda Metro Jaya sedang bersiap-siap untuk melakukan pengepungan besar-besaran. Mereka telah melacak jejak perampokan besar yang melibatkan Slamet Gundul. Ternyata, keberhasilan perampokan kali ini tidak begitu bersih. Ada kesalahan kecil yang akhirnya meninggalkan petunjuk yang cukup untuk membawa polisi ke jalur yang benar. Slamet, yang biasanya sangat berhati-hati, tahu bahwa kali ini ada sesuatu yang tidak beres. Ada perasaan aneh yang menggelayuti dirinya saat mendengar suara sirene semakin mendekat. Apakah ini akhirnya? Pikirnya. Tapi bukan Slamet Gundul namanya jika dia tidak memiliki rencana cadangan. Ketika polisi mulai mengepung rumahnya di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Slamet segera tahu bahwa waktunya telah tiba. Rencana yang sudah disiapkan berbulan-bulan lalu harus dijalankan dengan sempurna. Tanpa ragu, dia segera mengeluarkan dua pistol yang sudah lama dia simpan di dalam rumah. Dalam sekejap, dia melompat dari jendela dan berlari menuju pagar tinggi yang membatasi rumahnya. Seperti belut licin yang sulit digenggam, tubuhnya meluncur keluar rumah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bahkan, dua anggota polisi yang sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya tak bisa mencegahnya. Namun, pelarian Slamet bukan tanpa rintangan. Polisi, yang terlatih dan sudah mengantisipasi hal ini, langsung mengejar dengan segala kekuatan mereka. Slamet tahu ini adalah ujian terakhir. Dia harus melarikan diri dengan cara yang tak terduga. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat melewati pagar setinggi 2 meter, merangkul pistolnya dengan tangan yang tak pernah gemetar, dan melepaskan tembakan ke segala arah. Polisi yang mencoba mengejar berhenti sejenak, terkejut dengan keberanian dan kecepatan Slamet. Tapi Slamet tidak berhenti di situ. Di tengah kegaduhan, dia melihat sebuah Metro Mini yang sedang dicuci di dekat rumahnya. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam dan mengendarainya secepat kilat. Dia tahu betul bahwa kendaraan itu akan menjadi kunci pelariannya. Tidak ada yang bisa membayangkan seorang perampok berlari menggunakan kendaraan umum yang begitu biasa. Dengan dua pistol yang masih tergenggam di tangannya, dia melaju melalui jalanan Jakarta yang sibuk. Polisi yang mengejarnya tak bisa berbuat banyak. Sebuah kebetulan yang jarang terjadi, hujan tiba-tiba turun deras, menambah kebingungannya dalam pengejaran. Terkadang, keberuntungan memang berpihak pada yang paling licin. Namun, meskipun Slamet berhasil meloloskan diri hari itu, dia tahu bahwa pelarian ini tidak akan berlangsung selamanya. Kejaran polisi semakin intensif, dan dia semakin merasa bahwa Jakarta mulai terasa sempit. Bukan hanya itu, dia juga merasa bahwa jejak-jejaknya mulai mengarah pada titik yang sangat berbahaya. Dalam dunia yang penuh jebakan seperti ini, semakin sering kamu lolos, semakin besar kemungkinan kamu akan jatuh. Namun, ada sesuatu dalam diri Slamet yang membuatnya terus melangkah maju, sesuatu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh orang lain. Mungkin itu adalah rasa bebas, mungkin juga hanya sekadar rasa ingin tahu yang terus mendorongnya untuk terus menguji batas. Hidup di luar hukum tidak membuat Slamet takut. Sebaliknya, itu membuatnya semakin penasaran, semakin tertantang untuk melihat sejauh mana dia bisa melarikan diri dari kejaran. Setiap pelarian membuatnya semakin percaya diri, semakin terampil, semakin siap. Tetapi di balik keyakinannya itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya, bagaimana jika ini adalah akhir? Tidak lama setelah kejadian pengepungan itu, Slamet memutuskan untuk menghilang. Ia tahu bahwa Jakarta sudah tidak aman lagi untuknya. Polisi semakin gencar menyelidiki setiap sudut kota, dan ia harus menemukan tempat baru untuk bersembunyi. Pikirannya segera beralih ke Semarang, sebuah kota yang menurutnya lebih tenang, dengan peluang yang lebih besar untuk bersembunyi. Namun, pelarian Slamet yang sukses ini hanya membuka babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang lebih berbahaya, penuh dengan lebih banyak perampokan, lebih banyak pengejaran, dan tentu saja, lebih banyak cerita yang harus dihadapi. Akankah dia berhasil terus mengelak dari jaring-jaring hukum yang semakin menjerat? Atau justru pelarian ini yang akan mengantarkannya pada akhir yang tak terduga? Semua itu masih menjadi misteri. Ketegangan yang ada di sepanjang pengejaran ini hanyalah permulaan dari apa yang akan Slamet hadapi. Tak ada yang tahu apakah keberuntungannya akan bertahan atau akhirnya akan meninggalkan dirinya. Namun satu hal yang pasti, perjalanannya jauh dari selesai. Semarang, 1987.
Kota yang dikenal dengan pelabuhannya yang sibuk dan jalan-jalan kecilnya yang penuh dengan kehidupan. Namun, di balik wajah tenang dan damai kota ini, Slamet Gundul tahu bahwa Semarang adalah tempat yang tepat untuk memulai petualangan baru. Jakarta sudah terlalu panas. Polisi sudah terlalu dekat, dan semakin banyak orang yang tahu nama Slamet Gundul. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota dan melangkah ke kota yang belum banyak dikenalnya. Semarang, sebuah tempat yang menawarkan lebih banyak peluang, dan lebih sedikit pengawasan. Di sini, dia bisa bersembunyi lebih lama. Di sini, dia bisa merencanakan aksi-aksi besar yang akan lebih mengguncang. Namun, Semarang bukanlah kota yang bebas hambatan. Meskipun Slamet berhasil melarikan diri dari Jakarta, ia tahu bahwa setiap langkahnya harus lebih hati-hati. Di kota yang lebih kecil ini, orang-orang lebih saling mengenal, dan jejak lebih mudah ditemukan. Namun, bagi Slamet, inilah tantangan baru. Setiap tantangan baru adalah kesempatan baru untuk menunjukkan betapa licinnya dia, seperti belut yang tak bisa ditangkap. Slamet mulai mengatur kembali hidupnya. Di Semarang, ia memilih kawasan Baru Tikung, sebuah daerah yang dikenal sebagai sarang preman. Di sini, para pelaku kejahatan tak pernah kehilangan jejak, dan Slamet tahu bahwa dia bisa mengumpulkan teman-temannya yang tersebar di seluruh pelosok untuk merencanakan aksi-aksinya. Kota ini memberikan banyak celah untuk disusupi, dan Slamet tahu betul bagaimana memanfaatkannya. Salah satu hal yang membuatnya nyaman di Semarang adalah ketenangan yang menyelimutinya. Seperti yang selalu dia ingatkan pada dirinya sendiri, jangan biarkan dirimu terlalu nyaman. Jangan pernah merasa aman. Meski begitu, dia sudah memiliki rencana untuk kembali aktif. Semarang akan menjadi tempat untuk mengasah kemampuannya lebih lanjut, dan tentu saja, merampok lagi. Dalam beberapa bulan setelah kedatangannya, Slamet mulai menyusun target-targetnya dengan hati-hati. Tidak seperti sebelumnya, kali ini dia memilih korban-korban yang lebih kaya, lebih berpengaruh. Slamet tahu, untuk membuat namanya semakin besar, ia harus menargetkan orang-orang yang lebih kuat, yang punya uang, dan yang berpotensi menimbulkan kehebohan besar jika dirampok. Salah satu yang menjadi sasaran utamanya adalah seorang juragan tembakau di Kendal yang dikenal kaya raya. Slamet tak hanya merencanakan perampokan dengan hati-hati, tetapi juga mengatur detail-detail kecil yang akan memastikan keberhasilannya. Dengan beberapa anak buah setia yang sudah lama bekerja dengannya, mereka merampok juragan tembakau tersebut dan berhasil menggondol uang 23 juta rupiah, jumlah yang sangat fantastis pada saat itu. Namun, semakin besar perampokan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Semarang yang tenang mulai terasa lebih sempit, lebih padat, dan lebih berbahaya. Polisi mulai mengendus pergerakannya, meskipun mereka tidak bisa menemukan bukti konkret. Setiap perampokan membawa lebih banyak perhatian, dan Slamet mulai merasakan ketegangan itu. Namun, ia tidak gentar. Setiap kali ia berhasil lolos, rasa puas dan kepercayaan diri semakin menguatkan tekadnya. Setelah aksi di Kendal, Slamet tidak berhenti begitu saja. Uang yang ia rampok bukan hanya untuk menyenangkan dirinya, tetapi juga untuk membangun lebih banyak koneksi. Dia mulai menghubungi orang-orang yang punya pengaruh di dunia gelap, berusaha untuk memperluas jaringan dan memperkuat posisinya di Semarang. Salah satu korban berikutnya adalah seorang juragan ikan yang tinggal di daerah yang cukup terpencil. Lagi-lagi, Slamet berhasil menggondol uang yang cukup besar, 40 juta rupiah. Tetapi, semakin besar uang yang ia rampok, semakin besar pula perhatian yang ia dapatkan. Suatu malam, ketika sedang merencanakan aksi besar lainnya, Slamet merasakan ketegangan yang berbeda. Suara kendaraan patroli terdengar semakin dekat. Ternyata, polisi sudah mulai mencurigainya. Dalam sekejap, dia menyusun rencana pelarian baru. Kali ini, dia harus lebih cerdik dari sebelumnya. Dengan cepat, ia bergerak menuju permukiman padat penduduk, lalu membuang uang hasil rampokannya ke tengah jalan. Warga yang melihat itu langsung berebut, dan dalam kekacauan itu, Slamet berhasil lolos. Namun, walaupun berhasil lolos lagi, ketegangan yang dirasakannya semakin intens. Semarang bukan lagi tempat yang aman. Di mana-mana ada mata yang mengawasi, dan para polisi semakin gencar mencari tahu siapa yang berada di balik perampokan besar-besaran ini. Ketenangan yang dia nikmati selama beberapa bulan terakhir mulai bergeser menjadi rasa was-was. Apakah pelariannya akan segera berakhir? Namun, ada satu hal yang selalu membuat Slamet Gundul merasa hidup, ketegangan itu.
Setiap pelarian, setiap rencana yang nyaris gagal, membuatnya semakin tajam, semakin licin. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya, bukan karena dia kebal terhadap hukum, tetapi karena dia tahu persis bagaimana caranya menghindar. Di balik keberhasilannya yang terus berlanjut, Slamet merasakan bahwa ini bukan sekadar soal uang. Ini lebih tentang permainan, lebih tentang siapa yang bisa mengalahkan siapa, dan siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dengan setiap aksi baru, dia semakin berani, semakin tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari jebakan yang semakin rapat. Tapi di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang Slamet tak bisa lupakan, keberuntungan akan selalu berakhir. Semarang mungkin terasa seperti tempat yang aman sekarang, tapi dia tahu waktunya akan datang. Dan ketika itu tiba, dia harus siap. Semarang, 1989. Keberhasilan Slamet Gundul dalam merampok beberapa juragan kaya tidak hanya membuatnya dikenal di kalangan preman, tetapi juga memberikan rasa aman sementara. Semarang, meskipun semakin panas, masih menawarkan celah-celah bagi para pelaku kejahatan. Namun, di balik semua perampokan yang telah dilakukannya, ada satu hal yang selalu menggoda, bukan hanya kesenangan, tetapi uang. Setelah merampok juragan tembakau di Kendal yang menghasilkan 23 juta rupiah, dan juragan ikan yang memberi 40 juta rupiah, Slamet mulai merasakan bahwa apa yang ia lakukan tidak hanya tentang keberanian atau ketangkasan melarikan diri. Uang itu, uang yang tercurah begitu mudah, membuatnya merasa bahwa ini adalah permainan yang semakin menarik. Lebih banyak uang, lebih banyak risiko, lebih banyak tantangan. Semua itu menyatu dalam permainan yang sangat memikatnya. Namun, semakin banyak uang yang dia dapatkan, semakin besar godaannya. Di dunia gelap ini, uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga simbol kekuatan. Dengan uang, Slamet tidak hanya bisa membeli barang mewah, tetapi juga memperkuat posisinya. Uang adalah kunci untuk melindungi dirinya, untuk membuka lebih banyak pintu, dan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Uang adalah alat untuk menundukkan orang lain, bahkan menundukkan hukum itu sendiri. Dalam perampokan-perampokan berikutnya, Slamet semakin berani. Kali ini, ia menargetkan lebih banyak korban dengan lebih banyak uang. Salah satunya adalah Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang. Uang yang digondol dari kampus ini mencapai 34 juta rupiah, angka yang lebih besar, yang semakin membuat Slamet merasa tak terhentikan. Dia bisa merampok dengan begitu lancar, mengambil uang dari tempat-tempat yang seharusnya aman, seolah-olah ia sudah menguasai seluruh kota. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Slamet kendalikan, ketidakpuasan. Seiring bertambahnya jumlah uang yang ia rampok, Slamet merasa ada sesuatu yang kurang. Tidak ada sensasi lagi yang ia dapatkan dari hanya merampok tempat-tempat kecil, atau orang-orang biasa. Dia ingin lebih. Ingin tantangan yang lebih besar. Dengan uang yang terus mengalir, dia mulai merencanakan perampokan besar-besaran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, ketika ia sedang merencanakan perampokan baru, satu nama muncul dalam pikirannya. Ban BCA Peterongan. Salah satu ban terbesar di Semarang, dengan uang yang pasti berlimpah. Perampokan ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang pembuktian diri, bahwa Slamet Gundul bisa mengambil apa saja yang dia inginkan tanpa bisa dihentikan. Rencananya sederhana, tapi sangat terencana. Tim yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya, yang sudah teruji dalam beberapa aksi sebelumnya, akan bergerak dengan sangat cepat. Namun, di balik rencana yang matang ini, Slamet menyadari bahwa keberhasilan perampokan ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang dominasi, tentang menunjukkan bahwa bahkan lembaga keuangan yang paling kuat pun bisa dikuasai oleh orang seperti dirinya. Namun, dalam keseruan perencanaan tersebut, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di balik uang yang menggiurkan, Slamet merasa bahwa ia semakin terperangkap dalam lingkaran ini. Mungkin ia terlalu lama terjebak dalam permainan ini. Uang yang terus mengalir semakin membuatnya merasa lebih aman, lebih tak terkalahkan, tetapi di sisi lain, ia juga mulai merasakan beratnya hidup yang terus-menerus berlari dari hukum. Pada hari yang telah direncanakan, Slamet dan timnya memulai aksi mereka dengan lancar. Mereka merampok ban BCA Peterongan, membawa kabur uang senilai 28,5 juta rupiah, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Rencananya berjalan hampir sempurna. Tidak ada yang menduga kehadiran mereka.
Bahkan polisi yang mulai mengendus gerakannya tidak bisa berbuat banyak. Uang itu mengalir ke tangan mereka, dan sekejap mata, mereka melarikan diri dengan cepat. Namun, seiring dengan perasaan kemenangan, Slamet merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Ia semakin sadar bahwa perampokan ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang pilihan yang ia buat. Pilihan yang semakin membawanya ke dalam dunia yang tak bisa ia keluar dari sana tanpa konsekuensinya. Uang yang ia peroleh tidak hanya memberikan kebebasan sementara, tetapi juga semakin mendekatkannya pada jurang yang dalam. Setiap perampokan besar yang dia lakukan seakan membuatnya semakin sulit untuk mundur. Setiap kali ia menggondol uang yang lebih banyak, ia semakin merasa berada di puncak, namun semakin jauh dari jalan keluar. Di dalam benaknya, Slamet tahu bahwa perjalanannya tidak akan selamanya mulus. Hukum, atau nasib, pasti akan mengejarnya suatu hari nanti. Tapi dia memilih untuk terus berjalan, karena di dunia ini, hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Dalam beberapa minggu setelah perampokan ban itu, Slamet mulai merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan titik akhir. Tapi, sebelum itu terjadi, ada satu target lagi yang ia incar, PT Nyonya Meneer Semarang, sebuah perusahaan yang terkenal dengan produk jamu-jamunya. Hasil rampokan di tempat ini mencapai 34 juta rupiah, menambah koleksi uang yang semakin melimpah. Setiap angka itu seperti sebuah bukti kesuksesannya, namun juga seperti sebuah jebakan yang tidak bisa dia hindari. Namun, dalam perjalanan menuju puncak itu, Slamet Gundul juga tahu bahwa dia semakin terjerat dalam dunia yang penuh bahaya. Uang memang menggoda, tapi ia mulai merasakan bahwa keserakahan bisa menjadi kutukan. Setiap perampokan yang ia lakukan semakin memperbesar beban di pundaknya. Keberuntungannya tidak akan bertahan selamanya. Di balik rasa puas setelah menggondol uang besar dari setiap perampokan, ada sebuah pertanyaan yang semakin menghantuinya, seberapa lama lagi aku bisa bertahan? Bab ini mengungkapkan betapa godanya uang dalam permainan ini. Dengan setiap perampokan yang semakin besar, Slamet Gundul semakin merasa terjebak dalam dunia yang sulit untuk ditinggalkan. Namun, setiap uang yang ia peroleh juga semakin menuntut konsekuensinya. Klaten, 1990. Di sebuah kota yang tidak begitu besar, namun cukup ramai, Slamet Gundul merasa ada yang berubah. Semarang, meskipun menawarkan banyak peluang, mulai terasa semakin sesak. Polisi semakin gencar, dan rumor tentang kejahatannya sudah menyebar jauh. Slamet, yang selama ini begitu licin dalam menghindari penangkapan, tahu bahwa ia tidak bisa selamanya melarikan diri dari jaring hukum yang semakin rapat. Kota besar seperti Semarang, Jakarta, semua sudah terlalu berbahaya. Kini, ia harus berpindah lagi, mencari tempat yang lebih kecil, lebih tenang, tetapi tetap memberikan tantangan yang layak untuk seorang perampok sepertinya. Pilihannya jatuh pada Klaten, sebuah kota yang tampaknya lebih terpencil, lebih jauh dari perhatian polisi. Namun, meskipun Klaten tampak seperti kota yang lebih aman, Slamet tahu bahwa permainan ini tidak pernah semudah itu. Setiap langkahnya harus direncanakan dengan hati-hati. Dia merasa seperti seorang pemburu yang mulai merasakan jejak-jejak pemangsanya mendekat. Slamet kembali dengan rencana besar. Di Klaten, ia ingin merampok sebuah perusahaan yang terkenal dengan keberhasilan usahanya, sebuah sasaran yang begitu menggoda, mengingat jumlah uang yang bisa ia ambil. Dengan tim yang lebih kecil namun lebih terlatih, Slamet mulai mempersiapkan serangan. Perampokan ini akan menjadi aksi puncaknya, dan dia sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Namun, dalam dunia kejahatan, perhitungan yang cermat seringkali bisa berakhir tragis. Kali ini, meskipun semuanya berjalan dengan lancar, masalah datang dari tempat yang tidak terduga. Sebuah kebetulan yang sangat tidak diinginkan. Ketika Slamet dan timnya tengah menyusun strategi untuk merampok tempat itu, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok polisi yang sudah mencium jejak mereka. Panik melanda. Polisi yang sudah lebih dulu mengepung wilayah tersebut menembakkan tembakan peringatan. Situasi segera berubah menjadi pertempuran yang sengit. Slamet dan anak buahnya, yang terbiasa dengan kecerdikan dan kecepatan, tidak bisa mundur begitu saja. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergerak cepat, mereka akan terjebak. Ada tembakan yang meletus begitu cepat, begitu bising, dan begitu mematikan. Suasana yang awalnya tenang kini berubah menjadi kekacauan. Slamet bisa merasakan ketegangan yang begitu mencekam.
Dalam pelarian yang terburu-buru, beberapa anak buahnya tertembak. Satu persatu jatuh, dan ada rasa hampa yang mulai mengisi hati Slamet. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan luka tembak di bahunya, dia terus melarikan diri, menembus kerumunan, menyusup ke dalam gang-gang kecil yang gelap. Namun, meskipun ia terus berlari, ada rasa yang sangat jelas dalam dirinya, rasa takut yang selama ini ia coba sembunyikan. Ketakutan akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dia hindari lagi. Slamet akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, bukan tanpa harga. Ia terluka, dan anak buahnya yang setia beberapa di antaranya tidak selamat. Dia berlari, tanpa tujuan yang pasti, hanya mengikuti instingnya untuk bertahan hidup. Lari menuju Jakarta, yang selama ini menjadi pelabuhan terakhir bagi para perampok, meski ia tahu bahwa Jakarta juga tidak lebih aman dari kota-kota lain. Tapi meskipun berhasil meloloskan diri, pelarian kali ini meninggalkan luka mendalam. Di dalam benaknya, Slamet tidak hanya merasa kehilangan orang-orang yang selama ini bersamanya, tetapi juga mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap, kesepian yang datang dengan setiap perampokan. Kesepian yang selama ini ia hindari dengan terus bergerak, terus melarikan diri, terus merampok dan mendapatkan uang. Sesampainya di Jakarta, Slamet merasa bahwa dirinya berada di persimpangan jalan. Jakarta adalah kota yang telah membuatnya besar, tetapi juga kota yang telah berulang kali mengecewakannya. Apa yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhir bagi para pelarian kini terasa seperti penjara yang lebih besar. Polisi sudah mengendus setiap langkahnya, dan Slamet tahu bahwa tak lama lagi, dia akan menghadapi nasib buruk. Namun, seperti biasa, dia memilih untuk tidak menyerah. Walaupun dia merasa seperti terpojok, Slamet masih percaya bahwa di dunia ini, hanya ada satu cara untuk bertahan, berlari lebih cepat dan lebih cerdas. Dan kali ini, dia harus bergerak lebih hati-hati dari sebelumnya. Namun, walaupun ia bisa melarikan diri untuk beberapa waktu lagi, ia tahu bahwa batas waktunya sudah semakin dekat. Dalam keheningan malam, dengan luka di bahunya yang masih terasa perih, Slamet duduk termenung di suatu sudut Jakarta yang gelap. Di satu sisi, ia merasa kemenangan, karena masih bisa selamat. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa permainan ini hampir berakhir. Keberuntungannya tidak akan bertahan lama. Kejaran polisi semakin mendekat, dan pertanyaan yang menggantung dalam dirinya semakin jelas, seberapa lama lagi aku bisa terus berlari? Jakarta, 1991. Keberhasilan Slamet Gundul dalam melarikan diri dari kejaran polisi membuatnya semakin merasa seperti raja di dunia kejahatan. Namun, keberuntungannya, yang selama ini terasa seolah tak terbatas, kini mulai terasa rapuh. Semakin banyak perampokan yang ia lakukan, semakin dekat pula ia pada nasib buruk yang tak terelakkan. Kejaran polisi semakin gencar, dan meskipun ia terus lolos dari jaring-jaring hukum, ia mulai merasakan bahwa tempat-tempat yang dulu ia anggap aman kini semakin terasa penuh jebakan. Slamet memutuskan untuk bersembunyi lebih jauh, menuju tanah kelahirannya, Jawa Timur. Di sana, dia berharap bisa bersembunyi lebih lama, melanjutkan hidup yang hampir selalu dipenuhi dengan kecemasan, tetapi juga kepuasan. Sebuah keputusan yang penuh dengan pertaruhan. Meskipun tanah kelahirannya adalah tempat yang memberikan kenangan masa kecilnya, ia tahu bahwa polisi sudah mulai mengendus gerakannya kemanapun ia pergi. Tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Begitu tiba di Jawa Timur, Slamet memilih untuk bersembunyi di sebuah desa terpencil. Di sana, kehidupan berjalan lebih tenang, jauh dari sorotan kota besar. Namun, bagi seorang perampok seperti Slamet, ketenangan ini tidak pernah cukup. Di benaknya, selalu ada perasaan gelisah, seperti ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari sekadar pengejaran polisi. Meskipun terisolasi, Slamet masih belum bisa melepaskan kebiasaannya. Uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun terus mengalir ke dalam kehidupannya, memberi rasa aman sementara. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang semakin menggelisahkan. Waktu terus berjalan, dan meskipun ia berhasil bersembunyi di Jawa Timur, rasa takut itu tetap ada. Ia tahu bahwa kejaran polisi akan datang suatu hari. Di dalam pikirannya, Slamet mulai merasakan bahwa ia hanya sedang menunda-nunda takdir yang sudah sangat dekat. Namun, apa yang tidak ia duga adalah bahwa Jawa Timur, tempat yang ia pilih untuk bersembunyi, akan segera menjadi tempat terburuk dalam pelariannya. Suatu pagi yang cerah,
saat ia sedang berjalan di pasar kecil dekat tempat persembunyiannya, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Ada yang berbeda. Ada mata-mata yang mengawasi, ada gerakan yang mencurigakan di tengah keramaian. Tiba-tiba, Slamet merasa seolah seluruh dunia memandangnya. Dia bisa merasakan tatapan yang mencurigakan, dan insting kejahatan yang selama ini membimbingnya, mulai menuntunnya untuk mencari tempat aman. Di dalam hati, ia merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah perasaan bahwa semuanya akan segera berakhir. Namun, seperti biasa, Slamet tidak menyerah. Dia berlari cepat menuju sebuah angkutan umum yang kebetulan lewat di depannya. Tanpa banyak berpikir, ia masuk dan melarikan diri. Tapi tak lama setelah itu, polisi yang sudah siap mengepung wilayah tersebut langsung bergerak. Mereka telah melacak jejaknya. Ada sekitar 30 polisi yang mengepung area sekitar, siap untuk menangkapnya kapan saja. Waktu Slamet untuk lari semakin menipis. Dalam perjalanan yang semakin penuh ketegangan itu, Slamet merasakan nafasnya semakin berat. Polisi sudah hampir mengepungnya sepenuhnya. Dalam pelariannya, ia sempat berusaha melawan, berusaha menembak beberapa polisi yang menghadang, tetapi kali ini, keberuntungannya mulai habis. Dua anak buahnya yang selama ini setia menemaninya akhirnya terjatuh, tertembak mati di tengah pertempuran. Sementara itu, Slamet yang terluka di bahu, berhasil lari lebih jauh ke dalam gang sempit. Ada ketegangan yang begitu mencekam. Hatinya berdebar kencang, namun di dalam benaknya, Slamet tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Namun, meskipun ia masih melarikan diri, perasaan putus asa mulai merayap masuk. Mungkin ini adalah akhir dari semuanya. Ia sudah lama berlari, menghindar, merencanakan, tetapi kini, setelah serangkaian perampokan yang begitu besar, akhirnya, ia terpojok. Begitu banyak darah yang telah tertumpah, begitu banyak pengorbanan yang telah ia lakukan, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pelarian ini mungkin berakhir di sini. Di tengah pelariannya, Slamet memutuskan untuk tidak melawan lagi. Dengan luka yang masih terasa dan tubuh yang lelah, ia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Akhirnya, saat turun dari angkutan umum, dia dikepung oleh polisi yang sudah menunggu di sekitaran tempat itu. Tidak ada pilihan lain. Slamet gundul akhirnya menyerah. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tidak ada lagi pelarian yang bisa dilakukan. Dia berdiri di sana, menerima kenyataan bahwa waktunya telah habis. Keputusannya untuk menyerah bukan karena rasa takut, tetapi karena sebuah kesadaran yang mendalam bahwa permainan ini sudah mencapai titik akhir. Slamet gundul, yang selama ini berhasil menghindar dari semua tangkapan, akhirnya harus menghadapinya, sebuah pengadilan yang akan memutuskan nasibnya. Jawa Timur, 1991. Suara sirene memenuhi udara, dan jalan-jalan yang semula tenang kini terasa sesak dengan kehadiran polisi. Slamet gundul, yang selama bertahun-tahun berhasil meloloskan diri dari berbagai jebakan dan pengepungan, akhirnya terjebak. Di hadapannya, jalan keluar telah tertutup rapat. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi pelarian yang bisa ia lakukan. Setelah bertahun-tahun merampok dengan kecerdikan yang luar biasa, menjalani pelarian tanpa henti, hari itu adalah saat yang tak bisa dihindari. Slamet yang dulu dikenal sebagai perampok licin, selalu selangkah lebih maju dari hukum, harus menyerah pada kenyataan yang pahit. Begitu banyak darah yang telah tertumpah di jalanan, begitu banyak kebohongan yang telah dibangun, dan kini semua itu mengarah pada satu titik, sebuah persidangan yang akan menentukan nasibnya. Saat ditangkap, Slamet gundul tidak melawan. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertempuran. Dia berdiri dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang sudah lelah berlari. Selama bertahun-tahun, dia menipu, merampok, dan bersembunyi, namun kini dia harus menghadapinya, perhitungan atas semua perbuatannya. Semua yang telah dilakukannya akhirnya kembali menghantui. Di dalam mobil tahanan, Slamet tidak berkata sepatah kata pun. Di luar jendela, dunia yang dulu dia kenal kini terasa begitu asing. Semua yang selama ini ia anggap tak terjangkau kini semakin dekat. Setiap tikungan jalan, setiap lampu merah, mengingatkannya pada kenyataan yang tidak bisa dia hindari. Tak ada lagi pelarian. Tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Segalanya telah berakhir. Saat tiba di pengadilan, Slamet gundul tidak bisa lagi menghindar dari nasib yang sudah ditentukan. Suasana di ruang sidang terasa berat.
Para hakim duduk di depan, menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah setiap jejak kriminalnya yang selama ini tersembunyi, kini terbuka lebar untuk dilihat semua orang. Slamet duduk terdiam, tidak seperti dirinya yang biasa penuh dengan kelincahan dan kecerdikan. Semua yang ada di sekitarnya seperti menjadi kabut yang semakin menebal, menenggelamkannya dalam kesendirian. Sidang berlangsung begitu cepat. Banyak saksi yang memberikan kesaksian, banyak korban yang dihadirkan untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Uang yang telah dirampok, nyawa yang telah melayang, dan ketakutan yang ditinggalkan oleh setiap aksi yang dia lakukan. Slamet mendengarkan semuanya dengan wajah kosong. Mungkin dia merasa tidak perlu lagi mengelak, karena pada titik ini, tidak ada yang bisa membantunya. Vonis telah diputuskan, kata hakim dengan suara berat. Slamet Gundul, karena perbuatanmu yang telah meresahkan masyarakat, telah merampok dengan kekerasan, membunuh, dan menambah panjang daftar korban, kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mendengar itu, Slamet hanya menunduk. Bukan karena rasa penyesalan, tetapi karena dia tahu tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. Semua yang telah dia lakukan, semua yang telah dia lewati, kini berakhir dalam penjara yang gelap. Keberuntungannya telah habis. Langkahnya yang selalu lincah kini hanya mengarah pada satu tempat, penjara. Namun, meskipun dihadapkan pada kenyataan ini, ada bagian dari diri Slamet yang seolah-olah merasa lega. Akhirnya, semua itu telah berakhir. Pelariannya yang panjang, hidup yang penuh dengan kebohongan dan ketegangan, kini menemukan titik henti. Di dalam penjara, meskipun dia merasa terkurung, ada rasa tenang yang aneh. Tidak lagi ada perasaan takut akan kejaran polisi. Tidak ada lagi rasa cemas karena langkahnya selalu dipantau. Semua sudah selesai. Tapi pertanyaannya tetap ada dalam benaknya, apakah semua ini sebanding dengan apa yang telah dia capai? Uang yang dia rampok, kekuasaan yang dia rasakan, semuanya kini menjadi kenangan yang tak berarti. Di penjara, Slamet Gundul tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Dia hanyalah seorang pria biasa yang harus menanggung akibat dari semua perbuatannya. Hari-hari di penjara berjalan lambat, dan meskipun Slamet merasa aman dari dunia luar, perasaan kesepian semakin menyelimuti dirinya. Di setiap malam yang sepi, dia merenung. Adakah yang tersisa dari semua yang telah ia lakukan? Atau apakah semua itu hanya sebuah ilusi, sebuah permainan yang akhirnya mempermainkan dirinya sendiri? Di balik jeruji besi, Slamet Gundul tidak lagi menjadi perampok yang bebas. Ia hanyalah seorang pria yang harus menghadapi kenyataan pahit yang telah dia ciptakan sendiri. Dia tidak lagi menjadi legenda, tidak lagi menjadi perampok licin yang selalu berhasil lolos dari jaring hukum. Kini, dia adalah bukti dari sebuah kehidupan yang dihantui oleh perbuatannya sendiri.